puji Tuhan. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Iya, yang pasti luar biasa. Yes. Amin. Dan spesial sore hari ini saya juga ucapkan selamat ulang tahun ya Bu ya. Thank you. Wow, luar Ya, biasa. kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu ya. Amin, amin, amin. Baik, kalau nggak salah Ibu mengambil tema sore hari ini di Lukas 40-41, yaitu Betul. adalah jangan menyusahkan diri dengan hal yang tidak penting ya Bu ya. Betul. Ya, padahal Yes. zaman sekarang orang nggak tahu Bu, nggak sadar ini penting atau nggak penting gitu. yang penting suka-sukanya gitu ya. Akhirnya membuat susah hati ya. Baik, Ya. masih di program Happiness Moment sampai nanti pukul 6 sore dan saya buka di line interaktifnya, nanti silakan bisa Ya. berinteraktif langsung dengan Ibu Salin Materu di studio di 0853 11665 300 di 0853 11665 300. Kita dengarkan sama-sama bagaimana tema sore hari ini di Lukas 40-41 bahwa jangan menyusahkan diri dengan hal yang tidak penting bersama dengan Ibu Salin Materu di program Happiness Moment. Silakan Ibu. Yes, oke, mari kita berdoa, kita minta urapan yang baru, kita minta minyak yang baru, dan kita percaya bahwa firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita semua. Mari kita berdoa, haleluya. Kami percaya bahwa kuasa Allah bekerja dengan cara yang ajaib, dan kami yakin juga bahwa di dalam nama Yesus berkat ini punya kami. Maka hamba berdoa, telinga roh kami dibukakan, hati kami dibukakan, mata roh kami dibukakan, kami bisa tajam dan tangkap dalam roh apa yang Tuhan inginkan. Hamba berdoa supaya kami semua fokus mendengarkan pesan roh, dan kami boleh dikuatkan dan diberkati karena firman ini punya kami. Diberkatilah kami yang ada di kota kami, di daerah kami, di bangsa-bangsa kami. Kami percaya dalam kami berada, kami diberkati karena firman ini punya kami, dan yakin di dalam nama Yesus kami penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman yang luar biasa bahwa kadang-kadang memang tanpa sadar kita begitu merasa capek, lelah ya. Kita merasa sangat berjalan dengan hari-hari yang sepertinya membuat diri kita capek dan lelah. Nah, rupanya apa yang terjadi, dan hari ini kita akan belajar bahwa sebenarnya Tuhan ingin saudara dan saya diberkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang ada banyak keadaan situasi yang bisa membuat kita akhirnya seperti sia-sia ya, dan itu membuat lelah saudara ya. Mari buat jiwa saudara bersukacita, damai sejahtera, maka apa yang kita kerjakan kita nikmati. Tetapi mari kita akan baca dulu sebuah kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin kita akan diberkati dengan pembahasan firman yang kita bacakan ini ya. Mari semua yang ada mungkin di jalan, lagi di rumah, dan di tempat kerja, dimanapun saudara berada, pastikan saudara menerima pesan firman ini karena ini punya kita semua ya. Lukas pasal yang ke-10 ya. Kita buka sama-sama kitab Lukas pasal yang ke-10. Kata tadi ceritanya menarik sekali buat kita. Tapi ada satu teguran Tuhan yang begitu luar biasa, karena dua tokoh yang kita akan bahas ini, mereka punya pandangan dan punya cara yang berbeda dalam menanggapi sesuatu, sehingga itu membuat akhirnya Tuhan menegur, dan Tuhan mau mereka semua menangkap apa yang benar ya. Ayat 38 sampai dengan ayat 42. Sekali lagi Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Haleluya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Yes. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan Ya. terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Cerita ini tentu nggak lazim lagi buat kita ya, karena kita membaca tentang dua tokoh perempuan yang luar biasa, yaitu Marta dan Maria
ya. Tetapi ada makna rohani yang kita perlu belajar di sini. Bagaimana sikap hati mereka dan bagaimana tindakan mereka yang membuat akhirnya Tuhan puji dan yang membuat Tuhan juga tidak puji, tapi sebaliknya Tuhan tegur. Sangat jelas sekali kalau cerita ini menarik karena apa? Saat itu Tuhan lewati rumah dari Marta dan Maria dan dia ingin masuk atau menumpang di rumah Marta dan Maria. Nah, tetapi dua tokoh ini dalam menyambut Tuhan Yesus berbeda sikapnya, saudara. Ya, nah Alkitab berkata sangat jelas dalam perjalanan Yesus dan murid-murid, tibalah mereka di sebuah kampung dan seorang perempuan Marta dan Maria menyambut mereka di rumah mereka, ya, menyambut Tuhan di rumah mereka, ya. Nah, seorang Marta, ya, dia memanggil saudaranya Maria bahwa mari kita sambut Tuhan Yesus, gitu ya. Dan tentu mereka dua bertahu bahwa siapa Yesus, ya, Tuhan adalah Tuhan. Tetapi yang menarik di sini adalah kita lihat waktu Tuhan hadir dalam rumah mereka. Nah, ada dua sikap yang berbeda dalam menyambut kehadiran Tuhan. Nah, Marta begitu antusias sehingga dia berkata sama seperti kita mungkin kalau tamu datang kita akan berkata mari silakan duduk dan kita akan pergi ke dapur dan membuat minum dan seterusnya untuk menjamu tamu tersebut. Tentu nggak ada yang salah dari hal itu, ya. Tetapi Maria, ya, tiba-tiba waktu Yesus datang dia langsung menyambut Tuhan dan di mana Tuhan duduk dia pun duduk bersama dengan Tuhan. Ya, ini menarik untuk kita bisa belajar dan melihat apa yang menjadi bagian penting dalam sikap kita menyambut Tuhan. Ya, ayat 40 dikatakan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus, ya, dan dia mulai berkata kepada Tuhan seperti ini, ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku, ya. 41 berkata apa? Tapi Tuhan menjawab Marta seperti ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, ini menarik untuk kita bahas bersama-sama, ya. Tentu saya katakan tadi di awal bahwa saat tamu datang kita sibuk melayani, ya, itu nggak ada yang salah. Ya, tapi rupanya yang kita melihat di sini ini tamu bukan tamu biasa, saudara. Ini tamu di atas segala tamu, Tuhan. Dan Marta memiliki sikap untuk menyambut Tuhan karena dia tahu lebih penting adalah bagaimana mendengarkan pesan roh, lebih penting untuk bagaimana bisa mendengarkan berkat roh, lebih penting untuk bisa bagaimana membangun hidup roh. Ya, karena ini tamu bukan tamu manusia tanda kutip, tapi ini Tuhan. Maria mengerti tentang kebutuhan, bahwa Tuhan itu secara manusia betul dia lapar, dia butuh minum, tetapi dia tidak mau meninggalkan kesempatan. Dia tidak mau membiarkan kesempatan itu hilang. Nah, mari saya bahas pertama tentang hal kesempatan. Karena ada banyak kita melewatkan kesempatan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi kita tidak mengambilnya. Kita membiarkan kesempatan demi kesempatan itu hilang begitu saja dan akhirnya kita nggak mendapatkan berkat tertentu. Nah, mari kita lihat dari perjalanan, ya, bagaimana seorang Maria dan seorang Marta dalam bersikap menyambut Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Juru Selamat yang luar biasa ajaib, dan mereka udah kenal secara sangat dekat karena mereka melayani Tuhan. Ya, tentu kalau kita mengerti situasi ini, betul Tuhan datang dalam rumah dan itu adalah keberkat yang besar. Harusnya kita punya sikap hati yang diperlukan, ya, bukan sikap secara manusiawi daging kita yang buru-buru mempersiapkan hal-hal daging. Walaupun itu penting, tapi bukan yang terutama. Maria mengerti bagaimana terutama, sehingga dia benar-benar sangat tersanjung dan dia ingin dekat dengan Tuhan. Saudara bisa pernah bayangkan nggak ada tamu datang di rumah saudara dan tamu-tamu spesial, ya? Kita benar-benar tercengang, kita benar-benar sangat terkagum-kagumi, dan ini adalah Tuhan segala Tuhan, ya. Maria tidak mau meninggalkan yang namanya opportunity atau kesempatan. Dalam hidup ini, saudara, saya, saudara, kita semua dihadapkan dengan yang namanya kesempatan, ya. Karena dalam satu hari 24 jam, apa yang kita lewati hari ini tentu tidak akan terulang hari esok. Apa yang kita dapat hari ini pun belum tentu akan terulang hari esok.
Artinya yang namanya opportunity, yang namanya kesempatan, ini perlu benar-benar kita tangkap dengan jelas in your heart. Ya, di dalam hati. Dan Maria benar-benar menangkap dengan jelas di dalam hati yang namanya kesempatan. Saya teringat dalam firman Allah Matius 10 tentang Tuhan waktu memanggil 12 murid. Ya, ada beberapa orang yang Tuhan panggil dan mereka berkata, Tuhan izinkan aku pamitan dulu dengan orang tuaku. Kemudian ada juga beberapa yang Tuhan panggil dan mereka berkata, Tuhan izinkan aku menguburkan dulu saudaraku yang meninggal dan seterusnya, saudara. Karena memang keadaan situasi dari manusia kedagingan kita akan terkonek seperti itu. Ya, contoh seperti orang memberi kerja ke luar negeri, keluar daerah, atau bahkan mungkin kerja di kapal pesiar karena akan dengan waktu yang lama, ya kita tentu akan berpamitan dengan keluarga kita. Dan tadi saya katakan tadi, nggak salah secara etika, secara manusiawi nggak salah, ya. Tetapi kita lupa kesempatan ini bahwa yang panggil kita adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Maria tidak mau meninggalkan kesempatan bahwa yang datang di rumahnya ini Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Sama dengan murid-murid yang dikatakan oleh Tuhan waktu Tuhan berkata kepada Petrus, ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Karena memang Petrus adalah penjala dan dia bekerja setiap hari adalah menjala ikan. Yang luar biasa, Petrus tidak mau lagi ketinggalan atau menghilangkan yang namanya momentum atau opportunity atau kesempatan. Petrus langsung tinggalkan jala-jalanya dan dia ikut Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita kesempatan selalu datang kepada kita. Tuhan selalu hadir sendiri di dalam hati kita, di dalam perkataan, pembicaraan dengan kita melalui hamba-hamba Allah, melalui situasi dan keadaan. Dia mau kita langsung menyambut dia. Tetapi ada banyak orang berkata, aku doa dulu ya, benar nggak ya ini panggilan? Tahu-taunya ini benar. Ini pelayanan, ini panggilan. Tapi kita masih berdoa lagi. Berdoa kepada siapa Anda? Kalau memang kita melayani Tuhan yang sama, Anda berdoa kepada siapa? Karena Tuhan yang sama yang memanggil, harusnya kita tidak meninggalkan kesempatan. Sekali lagi, cerita Maria Marta ini, Maria tidak mau meninggalkan kesempatan. Tuhan yang sama, Tuhan hadir di hati mereka yang sama, tetapi respon hati mereka ini berbeda. Ya, Maria dengan cepat menangkap opportunity, menangkap kesempatan, dan dia tidak akan pergi beranjak dari kaki Tuhan Yesus. Ya, tapi Marta memandang dengan sikap hati dalam menyambut manusia. Saudara, ya tentu dalam perjalanan dikatakan ini kan perjalanan. Tuhan berjalan bermil-mil bersama murid-muridnya, tentu perjalanan yang jauh, haus dan lapar. Tapi kadang-kadang kalau bicara dalam spirit, in spirit of God, ya, kita kadang-kadang justru memunculkan pandangan pikiran manusia kita. Kita menyambut semua situasi dan keadaan dengan cara pandang manusia kita, dan kita lupa untuk melihat bahwa sebenarnya Tuhan lagi berbicara di balik semua situasi manusia itu, untuk kita merespon dalam roh bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan sedang kerjakan buat saya. Saudara melihat di sini. Makanya lihat ya, orang-orang yang sibuk dengan pelayanan, tanda kutip ya, melayani secara mata jasmani. Sekali lagi ya, melayani itu indah, tapi sibuk melayani dengan cara jasmani, banyak kecewanya saudara. Banyak kecewanya. Ada banyak orang melayani itu karena dengan mata jasmani, dengan pikiran jasmani, dengan pandangan jasmani, dengan hati jasmani. Makanya banyak kecewa, dan ini yang terjadi dengan Marta. Saudara, ya. Dia kecewa kepada saudaranya Maria. Kenapa? Karena dia merasa tadi, loh aku bekerja ini untuk menyambut tamu, bukannya kamu tolong saya. Bahkan yang mengerikan, Marta melaporkan Maria kepada Yesus. Ini secara etika nggak pas. Saudara, ini tamu. Kenapa dia mesti ngadu saudaranya kepada tamu? Dan bukankah spirit ini selalu terjadi di hati orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih atau opportunity itu? Mereka selalu ada di celah-celah ingin mengadu domba, ingin menjatuhkan, ingin melemahkan. Ya, kenapa
Kenapa? Karena mereka sudah membuka pikiran hatinya terlebih dahulu terhadap hal-hal kedagingan, terhadap hal-hal duniawi, terhadap hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan secara spirit. Harusnya kita nangkap sesuatu, saudara. Nah, makanya Marta merasa bahwa dia bekerja sendiri. Yang mengerikan, dia melaporkan langsung kepada tamu. Ya, ini menarik, saudara. Ini pekerjaan roh, ini luar biasa. Kalau kita sering baca ayat ini, kita minta Roh Kudus kasih pengertian lebih jauh, karena ada banyak pesan roh di balik ya panggilan Tuhan ini. Ya, sekali lagi, ada banyak kesempatan, ada banyak opportunity yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita selalu ketinggalan kesempatan atau momentum itu. Ya, kenapa? Sekali lagi, karena kita lebih menyibukkan diri dengan hal-hal kedagingan. Dalam pelayanan, kalau engkau mengutamakan kedagingan, dalam pelayanan kalau engkau mengutamakan hal-hal yang namanya kehidupan yang maunya ya daging supaya diperhatikan lebih dahulu, saudara akan kecewa. Ini Marta mengalami kekecewaan, saudara. Ya, dia berkata, Yesus, Tuhan, tidak engkau lihat dan tidak engkau peduli, ya, bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Kenapa mesti menyibukkan diri dengan hal-hal daging? Orang yang sekali lagi kau melayani dengan pemikiran daging, dengan hati daging, dengan semua sikap hati daging, pasti akan banyak mengeluh. Pasti suka mengeluh. Ini yang saya katakan, saudara, banyak kita, Tuhan sudah hadir dan panggil kita, bahkan dia hadir dalam hati kita sendiri. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan dia berbicara, untuk mendengar poin-poin yang penting, mengapa dia datang sama kita dan panggil kita. Ya, Marta menyia-nyiakan yang namanya opportunity, kesempatan. Lalu lihat, ya, Tuhan menegur dengan sangat jelas. Marta, Marta. Mengapa Tuhan sebut nama Marta 2 kali? Karena Tuhan sendiri kaget dengan sikap hatinya. Ini aku datang, Tuhanmu datang di dalam rumahmu. Kenapa engkau gak sambut aku? Ya, sama dengan saya teringat lagi. Ya, seorang perempuan yang berzina datang kepada Yesus. Lalu dia membasuh kaki Yesus dengan rambut. Ya kan? Lalu murid-muridnya mulai saling ngomong-ngomong satu sama yang lain. Ya ampun, apakah ini Tuhan gak tahu dia orang berdosa? Ya kan? Lalu Tuhan bilang sama Simon, ya, kenapa? Karena Simon tegur, jangan buang-buang minyak itu, lebih baik kita jual aja, kita bagi-bagi sama orang yang membutuhkan. Tuhan tegur si Simon. Mengapa? Kembali lagi ada opportunity, ada kesempatan. Tuhan datang di rumah Simon, tetapi Simon kita berkata, aku datang kamu nggak berikan aku minum, aku datang tapi kamu tidak melayani aku. Ya, tetapi perempuan ini datang mencari aku dan dia melayani aku. Bahkan dia membasuh kakiku dengan rambutnya, bahkan dengan minyak ini. Kadang-kadang kita kehilangan kesempatan, opportunity sama seperti Simon, saudara. Ada Tuhan di situ, tapi dia tidak sadar bahwa dia harusnya bersikap hati yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, karena dia tahu Tuhan datang untuk orang berdosa. Jadi kalau ada orang berdosa datang seperti perempuan yang membasuh kaki Yesus, harusnya dia justru mendukung iman perempuan berdosa ini yang mau melayani Yesus. Tapi sebaliknya malah dia membiarkan hatinya terlibat dengan pikiran-pikiran daging. Sekali lagi, ada banyak kita anak-anak Tuhan kehilangan momentum di mana Tuhan sudah hadir kepada kita, tapi kita punya sikap masih dan selalu salah dan salah dan salah dalam merespon. Saudara, ya, kita kembali ke cerita Marta. Mengapa Tuhan bilang dia Marta, Marta? Karena Tuhan bingung dengan sikapnya dia. Ya, Tuhan gak panggil nama satu kali, Marta. Tidak, tapi Tuhan bilang Marta. Sama, saudara, kalau engkau lagi bicara dengan anakmu dan anakmu sedang buat masalah, kita akan bilang, aduh Andre, kenapa bisa begitu? Kamu kok salah? Nah, kan begitu, saudara. Nah, sama, Marta ini dia berbuat salah sehingga Tuhan berkata Marta, Marta. Nah, kenapa Tuhan bilang, kenapa engkau khawatir dan menyusahkan diri? Kenapa sampai ada kata-kata ini, saudara? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara daging.
Wow, saudara, kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali. Itu betul. Sekali datang sama kita, jangan kita sampai kehilangan kesempatan itu. Ya, Tuhan tegur Marta dengan sangat jelas karena ada Tuhan hadir, tapi dia kehilangan momentum untuk melayani Tuhan. Raja dengan sikap hatinya. Ya, dia lebih mengurus hal-hal kedagingan dan dia lupa bahwa hatinya perlu diisi dengan kebenaran firman. Setiap kali Tuhan kasih kita kesempatan untuk datang melayani dia, itu kesempatan saudara. Mari semua kita setia untuk menyambut dia. Wow, luar biasa, ada tokoh yang menyambut dengan luar biasa, itu kesempatan dia untuk melihat perubahan terjadi. Siapa tokoh itu? Sakeus. Waktu dia melihat Yesus berjalan dan dia ingin ketemu dengan Yesus, tapi karena badannya pendek, dia berusaha untuk mendorong orang banyak, nggak bisa, saudara. Dia punya niat lihat Yesus itu, akhirnya membuat dia berpikir untuk aku harus naik di tempat yang tertinggi. Apa yang dilakukan? Dia naik di atas sebuah pohon, ya, dan dia akhirnya bisa melihat Tuhan. Ingat, Tuhan selalu merespon kita karena hati kita. Kita nggak ngomong. Ya, nggak ada yang tahu, tapi hati kita itu Tuhan lebih tahu. Tuhan melihat Sakeus, oh ini dia rindu untuk melihat aku, dan lihat luar biasa sambutan Tuhan. Karena Tuhan tahu hatinya dia untuk menyambut Tuhan. Tuhan berkata, turunlah Sakeus. Saat ini juga aku akan menumpang di rumahmu, aku akan datang ke rumahmu. Ya, dan luar biasa, Sakeus menyambut Tuhan dengan sukacita. Tuhan ingin respon kita itu seperti itu, saudara. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan bawa kita, Tuhan bicara kepada kita, jangan tunggu, jangan hilang kesempatan, jangan tinggalkan momentum yang ada, tapi dengan sukacita sambut Tuhan. Dan yang terjadi dengan kehidupan Sakeus adalah betul. Waktu Tuhan datang, dia bersukacita dengan spontan. Karena kehadiran Tuhan itu memulihkan jiwa, memulihkan hati. Dan itu yang Sakeus rasakan. Apa yang dia alami? Dia mengalami sebuah pendobrakan spiritual, pemulihan jiwa yang luar biasa. Sehingga dia berkata, Tuhan, seandainya ada orang-orang yang aku peras, maka berlipat-lipat kali ganda ini aku akan kembalikan kepada mereka. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau tidak ketinggalan momentum, engkau tidak menyia-nyiakan kesempatan, maka Tuhan akan datang dan melawat saudara. Tuhan akan memilih saudara dan memakai saudara, dan perubahan terjadi, dan hidupmu menjadi perubahan yang luar biasa. Karena tadinya Sakeus ditolak oleh semua orang, Sakeus enggak dianggap oleh semua orang, karena memang kehidupannya itu menjadi blacklist karena suka menagih-nagih, saudara. Ya, orang susah pun dia rebut, orang susah pun dia rampas, saudara. Tetapi waktu Tuhan hadir dengan hatinya yang terbuka sama Tuhan, rindu akan Tuhan, maka orang yang tadinya kikir menjadi orang yang murah hati, orang yang tadinya keras hati menjadi orang yang suka untuk memberi. Luar biasa. Sakeus tidak ketinggalan momentum. Biarlah pelajaran firman ini terus meneguhkan iman saudara untuk tetap menangkap momentum atau kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi sesi kedua. God bless.